Oke, halo teman-teman. Kita akan mulai ibadah komsel kita pada malam hari ini bersama Karin Natalia. Oke. Shalom teman-teman. Boleh dibuka mic-nya. Shalom, kabarnya gimana? Baikkah? Apakah seminggu ini lelah atau berkat Tuhan banyak yang terjadi dalam kehidupan teman-teman semuanya yang menyenangkan? Oke deh, sip. Taruh teman-teman. Oh, di sini kalian nggak gerak. Di kalian aku ini nggak? Aku itu nggak? Aman. Oh, yaudah aman. Oke deh. Oke, kita akan mulai ibadah komsel kita. Mari kita mengangkat pujian sujud di altar. Bila hati terasa berat, surahku mengerti badanmu, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku, setuju diantaranya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat tetap di dalamnya. Bila hati terasa berat, surahku mengerti bebanmu, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat?
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah memimpin setiap dari kami ya Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama malam ini di Zoom untuk komsel, untuk beribadah bersama ya Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin setiap pelayan-Mu, pimpin juga Cicep yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya firman yang akan disampaikan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Oke teman-teman, next. Dengan lebih bersemangat dan bersukacita, mari kita menyanyikan lagu Kita Bertemu Lagi. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Cicepi. Mari kita mengangkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku.
bagi kasih-Mu terang bagi jalan. Kita bagi kasih-Mu terang bagi jalan. Aku persilakan kepada Cecepi untuk membawakan firman Tuhan. Oke, mari teman-teman kita bersatu dalam doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap puji-pujian yang sudah kami nyanyikan pada hari ini. Terlebih kami bersyukur karena berkat-Mu kami masih bisa sama-sama berkumpul di Komsel ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati setiap dari kami yang ada di Komsel ini, supaya kami dapat mengerti apa yang akan nanti disampaikan. Dan juga kiranya Engkau yang berkati hamba-Mu sendiri yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya bisa membuat teman-teman menjadi mau belajar lagi ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas berkat-Mu. Haleluya, amin. Shalom teman-teman. Hai guys. Aku deg-degan. Kayak udah lama gitu aku nggak sharing gitu ya. Akhirnya bulan ini aku kedapatan jadwal sharing lagi gitu. Sejujurnya ya itulah demam panggung ya guys. Ya ini nggak panggung sih, demam online gitu. Rasanya kayak deg-degan banget. Terus kemarin tuh pas persiapan juga rasanya kayak aduh kok ya pusing gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Kita coba gitu ya, siapa tahu nggak terlalu ribet-ribet amat gitu pada saat aku menjelaskan gitu, dan semoga teman-teman juga bisa mengerti apa yang akan nanti aku sampaikan gitu. Nah, kemarin Jumat kemarin kan kita sama-sama udah belajar gitu ya tentang beberapa buah-buah roh gitu, dan hari ini kita sampailah di buah roh yang ke-8, yaitu gentleness atau kelemah lembutan gitu. Nah, kita belajar dan kita bahas sama-sama ya, kira-kira kelemah lembutan itu kayak apa sih, caranya gimana sih, dan kira-kira kita harus belajar dari siapa sih gitu. Kelemah lembutan itu, kalau yang aku cari dan aku combine jadi satu gitu ya, kelemah lembutan itu adalah karakteristik atau sifat yang baik hati, lembut, santun, dan perhatian gitu terhadap sesama. Dan lemah lembut itu sendiri juga berarti kita menunjukkan kasih kita kepada sesama gitu. Jadi sedikit paham lah ya kita tentang kelemah lembutan gitu. Sifat yang baik hati, lembut, santun, dan secara nggak langsung kita juga menunjukkan kasih kita gitu kepada sesama gitu. Dan orang yang lemah lembut itu sebenarnya dia bukan berarti orang yang nggak bisa marah gitu loh. Tapi orang yang lemah lembut itu orang yang tidak mudah marah gitu ya. Jadi dia tetap masih bisa marah sebenarnya, tapi mungkin kadarnya itu nggak separah orang yang emosian gitu. Jadi dia itu orang yang tidak mudah marah jika direndahkan atau diremehkan, tapi sebaliknya gitu. Mereka dapat menghargai, menghormati, dan juga menerima pendapat orang lain. Nah, kalau dipikir-pikir ya, lemah lembut tuh kayaknya susah banget gitu. Kayaknya lebih gampang buat emosi gitu ya, lebih gampang buat marah gitu. Karena siapa sih yang terima gitu kalau misalnya kita direndahin gitu sama orang, diremehin gitu sama orang. Apalagi kita anak muda gitu ya, anak milenial apalagi gitu ya.
rasanya tuh kayak emosinya gampang banget meledak-meledak gitu. Baru disenggol dikit aja udah kayak, ih gue ajak ribut loh gitu kan. Nah, jadi tuh sebenarnya memang di kondisi yang sekarang itu rasanya susah banget gitu ya buat menjadi orang yang lemah lembut gitu. Tapi kita di sini sama-sama mau belajar gimana caranya dan kira-kira kita harus seperti apa gitu menjadi orang yang lemah lembut gitu. Tapi ya kita di sini mau garis bawahi gitu. Bukan berarti orang yang lemah lembut itu adalah orang yang lemah gitu. Orang yang apa ya bahasanya tuh kayak kalian tau kelemar-kelemar nggak sih? Yang kayak gampang banget buat ditindas gitu ya, dibully gitu. Tapi sebaliknya, kelemah lembutan itu adalah kekuatan gitu. Jadi kelemah lembutan sama dengan kekuatan gitu. Nah, dengan kelemah lembutan ini bisa membuat kita tuh jadi mengendalikan keadaan gitu, sehingga menciptakan keadaan yang lebih damai gitu antar sesama gitu. Contohnya ya, kalau misalnya aku mau ngambil contoh real di tempat kerja gitu ya, pasti banyak banget yang namanya sikut-sikutan, ya nggak sih? Apalagi teman-teman yang udah pada kerja nih, pasti kalian tahu banget lah ya sikut-sikutannya di kantor kayak apa gitu. Misalnya aku mau ngambil contoh itu kalau misalnya bosnya tuh komplain gitu, komplainin kita dengan berapi-api. Nah, itu rasanya kan kayak emosi gitu ya. Kayak kita udah kerja gitu, kita udah kerja dengan baik gitu, tapi kok rasanya dikomplain mulu gitu. Tapi ketika kita bisa mengendalikan keadaan, kita bisa apa ya, menahan emosi kita bisa untuk jawab si bos kita itu, komplainan bos kita itu dengan sopan, dengan attitude yang baik dan secara nggak langsung nanti lawannya kita tuh bisa ikut kalem juga gitu loh. Kayak emosinya bisa teredam gitu. At the end bisa diajak kerja sama gitu, bisa diajak ngobrol baik-baik dan bisa cari solusi sama-sama gitu. Coba bayangin aja kalau misalnya tadi kita bales pakai emosi, pakai marah, yang ada malah berantem, kasarnya malah mungkin kalau misalnya bosnya lagi jahat gitu kita langsung auto dipecat ya gitu. Nah, itu contoh misalnya kalau misalnya kita orang-orang kerja gitu. Tapi ya sebenarnya ya namanya sikut-sikutan kayak gitu banyak banget terjadi gitu, nggak cuma di kantor, tapi mungkin di sekolah, di kuliah, teman sekolah gitu. Rasanya tuh kayak ada aja banyak masalahnya gitu. Tapi sama-sama kita yuk belajar untuk bisa menjadi orang yang lemah lembut gitu. Nanti dijamin orang-orang zaman deh deket sama kalian gitu kalau kalian punya pribadi yang lemah lembut gitu. Kayak nanti kalian bakal nanti-nanti gitu sama orang yang ada di sekitar kalian gitu. Ih, pengen banget nih ketemu sama si ini gara-gara dia orangnya lemah lembut gitu. Gitu kali ya. Dengan kita balas ketidakadilan atau kejahatan pakai kelemah lembutan, itu juga akan mengeluarkan perkataan dan tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu tuh udah pasti ya kalau menurutku gitu. Kayak misalnya kayak tadi ada orang komplain atau orang ngelakuin kejahatan gitu sama kita, tapi kita balas dengan kelemah lembutan, kita balas dengan lebih kalem, lebih apa ya, lebih sabar gitu. Secara nggak langsung kita juga menunjukkan gitu, oh ternyata ini ya yang Tuhan mau dan orang lain tuh juga bisa ngelihat kayak oh ternyata anak Tuhan tuh seperti ini ya. Lewat perilaku dan tindakan kita tuh juga bisa dilihat gitu. Nah, lemah lembut itu sendiri kayak menurut aku tuh adalah suatu sifat yang luar biasa gitu ya. Siapa sih orang yang apa yang seneng banget gitu loh. Pasti bawaannya pengen banget jadi orang yang lemah lembut gitu. Tapi aku sendiri ngerasa kayak pasti susah gitu kalau misalnya kita mau berusaha jadi orang yang lemah lembut. Aku pun kayak sebenarnya aku juga bukan orang yang lemah lembut gitu, masih bisa emosi, marah, labil kayak gitu. Tapi rasanya tuh kayak seneng banget kalau misalnya aku punya temen yang lemah lembut gitu. Rasanya diajak ngobrol, curhat, diskusi tuh enak banget. Apalagi kalau misalnya kita lagi emosi ya, lagi berantem gitu sama pacar, lagi emosi meluap-luap gitu, terus kita cerita sama teman kita yang lemah lembut, rasanya tuh kayak, aduh emosinya tuh bisa diredam gitu loh sama si temen yang lemah lembut itu. Kayaknya punya teman yang lemah lembut tuh rasanya nyaman banget gitu dan rasanya damai gitu. Jadi ya alangkah lebih baiknya nggak cuma kita punya teman yang lemah lembut, tapi kitanya sendiri juga bisa menjadi pribadi yang lemah lembut gitu. Nah, tapi jangan sampai kita menyalahgunakan gitu ya. Kita punya teman lemah lembut, nanti temennya malah kita manfaatin gitu. Atau malah kita bully, kan nggak baik juga gitu. Pokoknya di sini kita harus sama-sama ingat, kita harus sama-sama garis bawahi bahwa orang yang lemah lembut itu bukan orang yang lemah gitu, tapi itu adalah kekuatan dari mereka gitu. Nah, kira-kira kenapa sih kita harus menjadi orang yang lemah lembut? Gitu.
aku di sini di slide aku tulisnya cuman apa ya, kayak poin-poinnya sih gitu. Ini aku bantu jelasin ya. Yang pertama itu perintah yang harus dilakukan gitu. Karena kelemah lembutan itu kan masuk ya dalam buah-buah roh gitu. Jadi ya harus kita lakukan gitu. Mau nggak mau, susah atau nggak susah, tapi kita benar-benar kita harus lakukan gitu. Walaupun memang kayaknya rasanya susah banget kita menjadi orang yang lemah lembut gitu. Tapi dia udah masuk ke dalam buah-buah roh dan itu adalah salah satu yang harus kita lakukan gitu. Jadi kita sama-sama belajar untuk bisa menjadi pribadi yang lemah lembut dan kita bisa saling mengingati teman-teman gitu untuk bisa sama-sama menjadi pribadi yang lemah lembut gitu. Terus yang kedua itu membuat orang lain menjadi lemah lembut juga gitu. Dengan apa ya? Dengan kita menjadi lemah lembut, orang lain tuh pasti secara nggak langsung akan bersikap yang sama gitu kayak apa yang udah kita lakuin gitu. Aku lemah lembut ke orang lain, udah pasti orang lain lemah lembut juga sama aku gitu. Dan kalau menurut psikologi ya, itu namanya kayak mirroring gitu loh. Jadi apa yang kita lakukan, misalnya teman kita orangnya memang ya udah dia lemah lembut, kalem, sabar, secara nggak langsung kita bakal seperti itu juga gitu. Kecuali kalau misalnya memang teman kita emosi, gampang marah-marah, secara nggak langsung nanti pasti ada aja sifat kita yang kayak ngikut gitu sama si teman kita itu. Jadi di sini kita hati-hati juga gitu ya kalau milih teman gitu ya. Walaupun emang sebenarnya nggak bisa disamaratain gitu sih kadar kelemah lembutannya seseorang gitu. Tapi ya secara nggak langsung memang kalau misalnya kita udah lemah lembut sama orang, secara nggak langsung pasti orang itu bakal lemah lembut juga gitu sama kita gitu. Kalau di sini aku tulis Lukas 6 ayat 31. Kalau kalian mau baca boleh buka Alkitab kalian masing-masing ya. Di situ tertulis bahwa dan sebagainya kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jadi simpelnya ya perlakukan orang lain selayaknya kamu diperlakukan oleh orang lain juga gitu. Siapa tahu dengan kita lemah lembut, orang tersebut juga bisa jadi lemah lembut juga gitu sama kita. Gitu. Terus poin yang ketiga itu menuntun orang lain untuk menuju kepada Kristus gitu. Di sini aku kutip dari 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26 gitu. Kalau aku baca di situ dijelaskan bahwa seorang hamba Tuhan atau di sini dalam artian tuh kita semua ya, kita semua yang di sini gitu, tidak boleh bertengkar, melainkan kita harus mengajar dengan lemah lembut dan menuntun orang lain yang suka melawan gitu, yang suka melawan atau mungkin ya orang yang gampang emosian, orang yang gampang jadi ribut gitu. Di sini kita harus menuntun dia gitu, menuntun dia karena ya siapa tahu nanti ketika kita menuntun dia gitu, kita mengajarkan mereka supaya dia bisa menjadi pribadi yang lemah lembut, Tuhan tuh bisa memberikan mereka kesempatan untuk bertobat dan memimpin mereka juga untuk mengenal kebenaran dan membuat mereka jadi sadar kembali gitu. Kalau memang apa yang mereka perbuat gitu memang nggak baik gitu. Jadi di sini dengan kita lemah lembut sama orang, secara nggak langsung kita menuntun orang lain juga untuk menuju kepada Kristus gitu. Dan yang terakhir itu karena ya Tuhan sudah lebih dulu gitu lemah lembut gitu. Tuhan sudah mengajarkan kepada kita. Tinggal kita ikutin aja deh. Kira-kira lemah lembutnya yang Tuhan mau itu seperti apa sih seperti itu. Nah, kan ini udah nih mengapa kita harus menjadi orang yang lemah lembut. Nah, ternyata lemah lembut juga punya keuntungan gitu. Ini keuntungannya pun juga aku ngambil poin-poinnya aja gitu ya. Nggak cuma 4 sih sebenarnya keuntungannya. Keuntungan itu sebenarnya ada banyak gitu. Tapi ini aku ambil yang menurut aku lumayan apa ya berdampak dan berpengaruh banget gitu kalau misalnya kita menjadi orang yang lemah lembut gitu. Yang pertama, kita bisa mendapatkan trust and respect dari orang lain gitu. Pasti dong kalau kita lemah lembut gitu ya. Kayak kalau misalnya di kantor gitu, kita jadi karyawan yang baik, terus kalau misalnya lagi rapat tuh nggak pernah aneh-aneh atau gimana-gimana gitu, pasti secara nggak langsung, oh ya atasan jadi percaya nih, jadi respect juga nih sama gue gitu. Nah, jadi kita akan dapat trust and respect dari orang lain. Terus yang kedua, punya banyak teman gitu. Ya, orang juga pasti senang lah ya berteman sama kita kalau misalnya kita punya pribadi yang lemah lembut gitu loh. Terus yang ketiga, hidup jadi lebih damai dan lebih harmonis gitu. Ya karena menurutku kayak nggak ada perpecahan gitu, nggak ada berantem-berantem lah karena kita bisa hadapin dengan lemah lembut gitu. Dan yang lain-lain gitu. Mungkin teman-teman ada punya pandangan sendiri gitu, boleh di chat.
Lanjut. Nah, udah kenapa, terus keuntungannya, dan sekarang caranya biar kita bisa menjadi lemah lembut gitu. Ini juga aku ngambilnya sih poin-poinnya aja sih, dan ini beberapa hal yang penting menurutku ya, gimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang lemah lembut. Yang pertama itu mempertimbangkan perasaan dan kebutuhan orang lain gitu. Jadi kalau memang pas kita lagi ada masalah gitu sama orang lain, kita bisa lihat-lihat nih, kira-kira orang tersebut tuh gimana ya posisinya gitu ya. Jadi kita bisa taruh nih posisi kita di tempat orang lain gitu. Jadi kita nggak hanya mikirin diri sendiri, kita juga mikirin orang lain gitu. Jadi nggak langsung kita ngegas, nggak langsung kita nyalain orang, tapi kita bisa ajak orang tersebut kayak, oh yaudah kita cari solusi sama-sama nih, kita cari win-win solutionnya enakannya gimana gitu. Jadi nggak melulu ya kita egois gitu sama diri sendiri, mikirin diri sendiri mulu gitu. Tapi bukan berarti di sini apa ya, kita benar-benar fokusnya sama oh yaudah kita mikirin perasaan orang lain aja deh, kita nggak boleh mikirin diri sendiri gitu. Kita tetap harus mikirin diri sendiri gitu, tapi kita bisa seimbangi gitu. Kita harus bisa mikirin diri sendiri dan kita tetap harus juga bisa memikirkan perasaan orang lain gitu, supaya kita bisa cari win-win solution-nya dan juga cari apa ya, jalan keluar yang bisa menguntungkan kedua belah pihak gitu. Duh, bahasanya manajemen banget ya guys. Oke. Terus yang kedua, perlakuin orang lain sebagaimana kamu mau diperlakukan gitu. Ini sih simpel banget sih ya. Kalian pasti juga udah ngerti maksudnya gitu, kayak ya simpelnya ya kalau kalian nggak mau diajak ribut, jangan ngajak ribut orang duluan. Kalau kalian nggak mau dikasarin, ya jangan ngasarin orang duluan gitu. Jadi intinya ya kita harus berbuat baik, perlakukanlah orang lain dengan baik sebagaimana kamu mau diperlakukan baik juga gitu sama orang lain gitu. Dan menurutku ya nggak mungkin juga lah orang ada yang kayak kita udah baik-baik nih, terus tiba-tiba orang lain gitu datang kucuk-kucuk ke kita sambil marah-marah, nggak jelas kayak gitu. Kayaknya menurut aku tuh agak-agak nggak masuk akal lah ya kalau kayak gitu. Jadi ya memang ya kita harus bisa pinter-pinter lah memperlakukan orang lain dengan baik supaya kita bisa diperlakukan dengan baik juga gitu sama orang lain. Terus poin yang ketiga itu berbicara dengan baik sama orang lain gitu. Jadi kalau ngomong sama orang lain atau mungkin sama orang yang lebih tua, sama temen, even sama temen aja menurutku kayak intonasi nadanya, kesopanannya pun juga harus dijaga gitu loh. Jangan sampai baru ditanya sebentar, kamu udah makan belum? Terus kita bilang kayak, apaan sih nanya-nanya? Kan kayaknya agak-agak lucu gitu ya, orang nanyanya baik-baik kok dia langsung marah gitu. Jadi memang kita harus bisa berbicara dengan baik sama orang lain gitu, supaya tidak memancing keributan gitu ya. Orang nanya baik-baik, kita jawabnya malah nyolot gitu kan, malah jadi nggak baik, malah jadi bikin berantem gitu, belum apa-apa, baru tanya simple doang udah jawab nyolot gitu. Nggak masuk akal juga gitu kan. Terus yang terakhir itu banyak mendengarkan dibanding berbicara gitu. Nah ini menurutku sih lumayan cara yang ampuh gitu ya kalau misalnya kita mau menjadi orang yang lembah lembut gitu. Jadi kita bisa mendengarkan dulu nih, kira-kira kalau misalnya kita lagi ada masalah sama orang lain gitu, jangan terus-terusan kita ngomong aja terus, jangan terus-terusan kita yang kayak nggak mau ngalah lah ibaratnya. Orang ngomongnya 1 poin, kita balesnya 5 poin sampai 10 poin, bahkan kita kayak kasarnya udah, wah udah deh gue nggak mau dipotong lagi nih omongannya sama dia gitu, jangan gitu. Jadi ya memang kita harus pinter-pinter kalau misalnya kita lagi ada masalah sama orang, ya kita pinter-pinter nih kira-kira kapan kita harus bisa mendengarkan aja, kapan juga kita harus bisa ngomong gitu. Bukan berarti kita banyak mendengarkan dibanding bicara, kita nggak boleh berbicara gitu ya, nggak boleh speak up gitu, nggak boleh berpendapat, nggak boleh bersuara lah kayak gitu. Nah di sini kita harus pintar-pintar, kita kondisikan nih sesuai keadaan gitu ngomong. Dan pun kalau misalnya nanti kita mau ngomong sama orang kalau lagi sama saya, balik lagi kayak poin nomor 3, kita harus ngomongnya tuh dengan baik gitu, jangan pakai emosi, tidak boleh gitu, karena kita harus lemah lembut gitu. Nah kan kita udah paham gitu ya tadi tentang aku sudah jelasin sedikit dari arti dari lemah lembut, kenapa kita harus lemah lembut, terus keuntungannya jadi orang yang lemah lembut dan bagaimana caranya gitu. Tapi balik lagi nih, aku terusan mengingetin kalau orang yang lemah lembut itu, orang yang memiliki kelemah lembutan itu adalah
bukan orang yang lemah gitu. Tapi kelemah lembutan itu adalah kekuatan dari yang mereka miliki gitu. Dan juga ini bukan masalah kayak ya udah ini tuh memang sifat aku tuh seperti ini gitu. Memang aku orangnya asal jeplak, aku orangnya galak, cuek, aku orangnya pemarahan gitu. Tapi di sini yang masalahnya adalah kayak kita mau nggak berubah seperti apa yang Tuhan perintahkan dan yang Tuhan inginkan gitu terhadap diri kita gitu. Jadi jangan sampai sifat kita tuh kita jadiin tameng gitu. Kayak ya udahlah emang gue orang yang kayak gini kok, emang gue orangnya emosian, nggak bisa dikasih tahu kayak gitu. Jangan sampai tuh hal-hal seperti itu kita jadi tameng gitu. Tapi di sini masalahnya kira-kira kita mau nggak berubah seperti apa yang Tuhan inginkan gitu, seperti apa yang sudah Tuhan perintahkan gitu. Nah, kekuatan dari kelemah lembutan itu sendiri itu apa sih? Nah, kekuatannya itu adalah saat kita bisa mengontrol dan mengendalikan diri kita. Nah, di sini karena kalau orang lemah lembut itu biasanya suka apa ya? Suka dicari lah masalahnya gitu, suka dipancing emosinya gitu. Dan di sini tuh kekuatannya itu saat kita bisa mengontrol dan mengendalikan diri kita, amarah kita dan amarah orang lain gitu. Apakah orang lemah lembut nggak boleh marah? Menurutku sih boleh gitu. Karena ya nggak mungkin banget lah ya selama kita hidup di dunia ini tuh orang tuh nggak marah gitu. Kayaknya ada nggak sih? Kayaknya nggak ada ya. Nggak tahu sih aku. Kalau menurut aku sih kayaknya nggak ada gitu. Cuman ya bukan berarti orang yang lemah lembut itu nggak boleh marah, tapi cara penyampaiannya yang harus kita kondisikan dan harus kita kendalikan gitu. Dengan begitu kita bisa menjadi orang yang bijak gitu dalam kelemah lembutan gitu. Nggak sembarangan gitu. Ya suka-suka gue dong, gue maunya begini, masalahnya di mana gitu. Nggak gitu dong caranya gitu. Caranya adalah ya kita tetap lemah lembut gitu. Tapi kita tetap bisa nunjukin nih power kita, kekuatan kita. Oh, ya udah kita lemah lembut, tapi kita bisa mengontrol dan mengendalikan diri kita gitu. Memang sebenarnya tuh nggak gampang gitu ya jadi orang yang lemah lembut. Kayak ada tantangannya tersendiri gitu loh. Aku aja kadang suka orang bilang Cepi adalah orang yang baik, sabar gitu. Tapi kayak rasanya ada aja gitu yang bikin emosi gitu. Apalagi hidup di zaman sekarang ya. Kayak berat banget gitu, banyak godaan banget buat aku jadi bikin emosi gitu. Naik nyetir, naik mobil aja tuh bisa emosi gitu loh. Disetirin. Apa sih namanya? Nih, diselip aja tuh rasanya kayak emosinya, apalagi kalau misalnya jalannya tuh pas siang-siang macet, terus jalannya ke daerah pusat. Bah, rasanya emosiku sudah memuncak guys gitu. Tapi di sini kita sama-sama belajar gitu untuk bisa mengikuti apa yang Tuhan mau, dan kita sama-sama belajar dari seorang yang kita udah semua pasti tahu dan yakin banget nih kalau orang ini tuh udah pasti lemah lembut banget gitu. Kita sama-sama belajar yuk dari Tuhan Yesus gitu. Tuhan tuh adalah pribadi yang lemah lembut gitu ya, pribadi yang benar-benar punya kelemah lembutan yang sejati gitu ya. Tuhan selalu berbicara dan bertindak dengan lembut gitu. Sikapnya tuh juga nggak kasar. Bahkan dalam tegurannya pun Tuhan tuh selalu bisa menahan dirinya gitu supaya bisa berbicara dengan lembut dan nggak kasar gitu. Emang benar-benar Tuhan tuh bisa menyesuaikan lah kayak gitu. Tuhan bisa menunjukkan arti yang sebenarnya gitu dari kelemah lembutan yang sejati gitu. Dalam Yesaya 53 ayat 7, ada yang bisa bacain? Yesaya 53 ayat 7. Oke. Thank you Cicepi. Belum, Rin. Aku mau ada yang bisa bacain Yesaya 53 ayat 7? Aku bantu bacain ya, Chat. Boleh. Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Oke, thank you Nico. Nah, di situ udah jelasin ya kayak udah jelas banget gitu Tuhan Yesus dianiaya tapi dia tuh
nggak membuka mulutnya sama sekali gitu loh. Kalau misalnya seandainya kita memposisikan diri kita di Tuhan Yesus gitu dengan keadaan sekarang gitu ya, misalnya aku di situ, wah kayaknya aku udah bingung sih, dianiaya masa aku diem aja, seenggaknya pasti mulut tuh ada aja gitu umpatan-umpatan yang keluar gitu. Tapi di sini tuh Tuhan Yesus tuh benar-benar apa ya, dia memberikan contoh gitu. Kalau ya memang orang yang apa ya, kayak Tuhan Yesus gitu, dia dianiaya, tapi dia tuh benar-benar bisa menunjukkan kalau misalnya dia adalah pribadi yang lemah lembut gitu. Bahkan mungkin berat kali ya di posisinya Tuhan Yesus gitu dianiaya, tapi di sini Tuhan Yesus tuh bisa mengampuni orang-orang yang berbuat jahat gitu kepadanya gitu. Kok kayaknya rasanya nggak bisa dipikir pakai akalnya manusia gitu. Udah dianiaya, dia nggak bisa apa ya, nggak membuka mulutnya sama sekali gitu, tapi tuh masih tetap bisa apa ya, masih tetap bisa mengampuni. Itu kan rasanya kayak luar biasa banget gitu. Kita benar-benar harus bisa belajar dari Tuhan Yesus gitu, contoh nyata yang real gitu. Nah, tapi walaupun gitu, Tuhan Yesus tuh tetap juga bisa bersikap tegas gitu. Nggak cuma lemah lembut doang gitu. Tapi di sini Tuhan Yesus juga bisa bersikap tegas. Tegas dalam menyatakan kebenaran, dan juga Tuhan Yesus bisa bersikap tegas kepada orang-orang yang menyesatkan gitu. Teman-teman juga pasti udah tahu lah ya Tuhan Yesus seperti apa tegasnya gitu. Jadi di sini kita belajar gitu, supaya bisa tetap memiliki kelemah lembutan dalam diri kita, tetapi kita juga nggak lupa untuk bisa bersikap tegas gitu, seperti contohnya gitu, contoh nyata yang sudah kita tahu gitu, seperti Tuhan Yesus gitu. Tuhan Yesus kan maha besar gitu ya, maha kuasa, maha kaya gitu. Dia pencipta langit dan bumi. Ditindas aja tuh masih bisa balas dengan kelemah lembutan gitu. Lah, kita nih apa gitu, kok bisa-bisanya kita baru disenggol sedikit, kita tuh bisa emosinya meledak-ledak, kita bisa kayak malah jadi benci sama orang kayak gitu. Kok rasanya kayak kita nggak belajar banget gitu dari Tuhan Yesus gitu. Di sini kita sama-sama harus bisa belajar gitu, supaya mengikuti apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan dan melihat contoh nyata yang sudah Tuhan Yesus buktikan sendiri gitu. Sebenarnya memang jadi orang lemah lembut itu kita bisa gitu, cuman balik lagi ke dalam diri kita sendiri, kitanya mau atau enggak gitu menjadi orang yang lemah lembut. Apa kita tetap mau egois gitu, yang kasarnya terus-terusan ya udah semuanya kita kelarin pakai emosi, lu gua gitu. Tapi di sini balik lagi, mau nggak kita menjadi lemah lembut dan menjadi seperti apa yang sudah Tuhan kehendaki gitu. Saat kita memahami bahwa kelemah lembutan adalah buah dari Roh Kudus, maka kita hanya bisa memiliki kelemah lembutan itu jika kita membangun hubungan yang baik dengan Allah. Dan mintalah pertolongan oleh Tuhan supaya memiliki hati yang lemah lembut. Jadi kita datang kepada Tuhan gitu, kita datang kepadanya, berdoa, dan kita minta pertolongan kepada Tuhan gitu, supaya supaya kita bisa memiliki hati yang lemah lembut gitu. Kalau kita masih mengandalkan diri kita sendiri, kok rasanya nggak mungkin banget gitu ya kita bisa memiliki sifat yang lemah lembut gitu. Apalagi di hidup yang sekarang gitu, terlalu banyak tekanan, banyak masalah, banyak cobaan. Tapi rasanya tuh kalau kita mengandalkan diri sendiri kok rasanya kayak nggak mungkin gitu. Tapi balik lagi kalau kita minta sama Tuhan, nggak ada yang nggak mungkin gitu. Jadi kita harus minta sama Tuhan, jangan keraskan hati kita, dan minta sama Tuhan supaya kita memiliki hati yang lemah lembut seperti Tuhan sendiri gitu, seperti kita belajar dari Tuhannya langsung gitu. Jadilah orang yang memiliki kelemah lembutan, walaupun emang kita nggak bisa samaratakan kelemah lembutan tiap orang gitu. Misalnya lemah lembutnya aku tuh ada di tahap segini, terus lemah lembutnya orang lain ada di tahap segini. Rasanya tuh kok kayaknya susah banget kita menyamaratakan gitu standar kelemah lembutan gitu. Kayak nggak bisa sama lah lemah lembutnya setiap orang gitu. Tapi di sini kita sama-sama yuk kita belajar gitu, supaya kita menjadi pribadi yang lemah lembut, supaya kita menjadi pribadi yang serupa dengan Tuhan gitu. Tuhan aja mau kok dia menjadi pribadi yang lemah lembut. Tuhan aja mau kok mengasihi orang lain. Dia benar-benar mengampuni orang lain gitu yang sudah jahat sama kita. Masa kita anak-anaknya kita nggak mau sih seperti jadi kayak Tuhan Yesus gitu. Jadi yuk sama-sama kita belajar jadi orang yang lemah lembut,
orang yang mau tunduk kepada otoritas Tuhan dan mau menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam rencana Tuhan gitu. Ini nggak cuma dalam aspek kehidupan misalnya kantor, kuliah atau apapun ya, tapi ini benar-benar semuanya ke dalam aspek kehidupan kita semuanya gitu ya. Semuanya itu kita serahkan ke dalam tangan dan rencana Tuhan gitu. Dan dalam Matius 5 ayat 5 pun tertulis bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka yang akan memiliki bumi gitu. Jadi teman-teman memang menjadi orang yang lemah lembut itu bukan orang yang lemah gitu. Bukan orang yang bisa seenaknya kita tindas, bisa seenaknya kita hancurin lah kasarnya kayak gitu. Oh dia diem, dia ngalah, berarti bebas nih kita ngapain aja gitu. Tapi orang yang lemah lembut itu adalah orang yang memiliki kekuatan dalam mengendalikan dan mengontrol dirinya sendiri gitu. Dan kita bisa mengontrol dan mengendalikan diri kita sendiri, secara nggak langsung kita juga bisa mengontrol dan mengendalikan keadaan yang ada di sekitar kita gitu. Dan baik lagi keuntungannya itu ya kita bisa memiliki kehidupan yang lebih damai, lebih nyaman gitu. Dan mungkin kita juga bisa makin banyak bersyukur gitu ya, karena hidup kita tuh lebih kalem lah ya, lebih damai gitu, lebih enak lah kayak gitu. Seperti itu sih teman-teman. Gitu aja sharingku. Maaf ya kalau misalnya memang masih ada yang belum sesuai gitu. Tapi kiranya kita sama-sama mau belajar dan mau dibentuk hatinya supaya memiliki hati dan sikap yang lemah lembut gitu, seperti apa yang Tuhan sudah inginkan dan menjadi serupa dengan Tuhan gitu. Oke. Mari kita tutup dalam doa untuk firman hari ini. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang sudah hamba-Mu sampaikan, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan setiap apa yang hamba-Mu sampaikan pada malam ini ya Tuhan. Walaupun memang sebentar dan mungkin belum sepenuhnya bisa disampaikan ya Tuhan, tapi mampukan kami semua ya Tuhan supaya dapat mengerti arti yang sebenarnya dari kelemah lembutan, dan mampukan kami juga ya Tuhan untuk bisa mengontrol dan mengendalikan diri kita ya Tuhan jika kami sedang mengalami masalah atau mengalami kesusahan dalam hidup kita ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga yang berkati kami supaya kami bisa memiliki hati yang mau dibentuk dan mau Tuhan atur ya Tuhan, nggak melulu tentang diri kita sendiri, dan Tuhan yang berkati kami juga supaya kami mau semakin dibentuk oleh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Haleluya. Amin.